Pemirsa, buntut kasus tewasnya bos rental mobil akibat dikeroyok massa di Pati, Jawa Tengah, tim gabungan Polri terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Di lokasi pemirsa, polisi tidak mendapati pelaku pengeroyokan namun berhasil menyita puluhan kendaraan bodong yang ada di kawasan Sukolilo. Tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Pati, dan Polsek Sukolilo bergerak menuju lokasi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi memasuki satu persatu rumah warga yang diduga ikut dalam pengeroyokan bos rental. Polisi tidak menemukan para pelaku pengeroyokan karena diduga mereka sudah melarikan diri. Namun di beberapa rumah warga ini, polisi menemukan puluhan kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen resmi. Polisi kemudian mengamankan 33 kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4. Sebagian besar ditemukan di satu rumah. Kita hari ini telah melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap beberapa pelaku pengeroyokan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Siang tadi kami mencoba melakukan pendekatan ke pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan hasil. Kemudian kami memberikan edukasi. Dalam waktu 1 minggu, mudah-mudahan para pelaku dapat menyerahkan diri sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri Jawa Tengah. Kebanyakan yang kami amankan dari kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen yang resmi. Untuk lebih jelasnya, kita tunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pati maupun penyidik dari Polda Jawa Tengah. Setelah dikumpulkan di Polsek Sukolilo, barang bukti puluhan kendaraan bodong tersebut kemudian diangkut ke Polda Jawa Tengah. Sementara warga yang memiliki kendaraan bodong tersebut diminta keterangannya di Polres Pati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One, mengabarkan. Sebelumnya pemirsa, seorang pemilik rental mobil asal Jakarta tewas saat berupaya untuk mengambil mobil miliknya yang hilang dan ditemukan di wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Korban dikeroyok warga yang mengira korban dan 3 rekannya adalah maling. Peristiwa bermula saat pemilik rental mobil BH 52 tahun dan 3 rekannya pada Kamis 6 Juni lalu berangkat dari Jakarta bermaksud mengambil mobil miliknya yang dirental seseorang dan belum dikembalikan. Lokasi mobil terdeteksi dari pelacakan GPS berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi, korban BH mengambil mobil miliknya dengan kunci cadangan. Nahas, warga yang melihat BH membawa mobil, mengira dan meneriakinya maling. Korban BH dan ketiga rekannya dihakimi massa. Tidak hanya menghakimi keempat korban, massa juga membakar mobil yang dikendarai para korban. Polisi pun datang ke lokasi dan segera mengevakuasi para korban dan membawa ke RSUD Kayen untuk mendapatkan penanganan medis. Korban BH meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis, sementara 3 rekannya mengalami luka parah dan masih dirawat secara intensif. Buntut pengeroyokan yang berujung tewasnya pemilik rental mobil asal Jakarta tersebut, Polresta Pati menangkap 2 terduga pelaku yang merupakan warga Sumbersoko, Sukolilo. Polresta Pati telah menetapkan 3 tersangka pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap pemilik rental mobil dan ketiga rekannya. Polisi juga telah mengevakuasi mobil yang dikendarai korban dari Jakarta menuju Pati. Menanggapi kasus pengeroyokan di Pati, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan tersangka pelaku pengeroyokan akan bertambah. Pihaknya telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku. Saksi semuanya kita panggil, sekarang sudah berkembang hampir 35 saksi kita periksa. Ya, dan tersangka sudah ada di kantor kita, sekarang masih dalam upaya paksa, tadi malam 1 orang dan nanti akan bertambah lagi. Cukup ya? Polda Jawa Tengah mengerahkan tim gabungan untuk mengejar pelaku pengeroyokan bos rental mobil dan 3 rekannya. Dari Magelang dan Pati, Jawa Tengah, Edi Suryana, Abdul Rohim, TV One, mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini upaya pengejaran terhadap sejumlah terduga pelaku pengeroyokan bos rental mobil dan ketiga rekannya, serta penyitaan puluhan kendaraan tanpa dokumen resmi di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu. Selamat sore, Pak Satake. Ya, selamat sore Bang. Baik. Selamat sore Mbak.
Pak Satake, bagaimana dengan upaya pengejaran terhadap terduga pelaku dan berapa total tersangka hingga saat ini? Ya, jadi untuk upaya pengejaran masih kita lakukan. Jadi anggota masih ada di lapangan melakukan upaya-upaya kepolisian untuk pencarian pelaku yang sudah kita kantongi namanya. Dan kemarin bertambah satu lagi, jadi jumlahnya ada 4 ya, sudah ada 4 tersangka yang sudah diamankan di Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Dan saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 35. Dan kemarin diturunkan tim untuk melakukan pencarian ke rumah-rumah para masyarakat, warga masyarakat yang terlibat di dalam kasus pengeroyokan tersebut. Namun sementara masih belum ada hasilnya, walaupun diperkirakan mereka sudah melarikan diri ataupun meninggalkan tempat di wilayah Sukalila. Makanya kita berharap kepada warga masyarakat yang terlibat untuk segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Oke, dari 4 tersangka, Pak, ini ada berapa pelaku yang saat ini tengah dikejar oleh polisi? Ya, ada beberapa yang masih dalam pengejaran. Berapa, Pak? Jumlah pastinya? Atau masih didalami? Saksi ada 35. Ada 35 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Baik. Dan nanti mungkin apakah saksi ini bisa nanti berkembang menjadi tersangka, tapi sementara mereka masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Baik, dalam pengejaran ini justru kan malah polisi mendapati puluhan mobil bodong tanpa surat resmi. Ini seperti apa Pak ceritanya? Ya, betul. Jadi di saat melakukan sweeping ataupun pencarian para pelaku, kemudian karena ada informasi juga bahwa wilayah di daerah tersebut banyak kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen, makanya tim juga melakukan pengecekan atau pemeriksaan ke rumah-rumah warga yang memiliki kendaraan, ataupun di sana juga ada showroom yang tempat penampungan kendaraan-kendaraan, dilakukan pengecekan oleh petugas. Setelah dilakukan pengecekan, makanya didapat sebanyak 33 kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4 yang sekarang diamankan. Kemudian pemiliknya sedang kita lakukan pemeriksaan atau pendalaman di Polresta Pati untuk dimintai keterangan sejauh mana terkait tentang kendaraan tersebut. Baik, jika kendaraan ini terbukti adalah kendaraan bodong dan kendaraan hasil tadahan dari barang-barang curian, apakah juga akan ditetapkan tersangkanya? Ya, setidaknya nanti pemiliknya bisa, kalau yang bersangkutan merasa bahwa itu kendaraan hasil penadahan, bisa dikenai pasal 480 atau 481. Oke, baik. Pak, tapi untuk puluhan kendaraan tanpa dokumen resmi yang ditemukan oleh polisi, kaitannya dengan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu apa, Pak? Spesifiknya? Sebenarnya tidak, pada satu sisi memang di luar konteks kejadian pengeroyokan itu ya, tapi karena bahwa ada informasi bahwa di daerah Sukolilo itu banyak kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen, jadi sekaligus melakukan upaya pemeriksaan dan pengecekan tentang hal itu. Baik, Pak, tentang kendaraan-kendaraan yang ada di wilayah tersebut dilakukan pemeriksaan. Pak Satake, dari 33 motor dan 6 mobil ini memang dikumpulkan, ditada di situ atau seperti apa, Pak? Itu ada beberapa dari rumah masyarakat ya, ada beberapa, bukan hanya satu tempat saja. Tapi ada masyarakat yang ada kendaraannya, kemudian didatangi, kemudian dicek terkait tentang surat-suratnya, begitu tidak ada dokumennya, dibawa, dilakukan penyitaan atau diamankan di kita, dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pendataan di sana. Dan pemiliknya kita lakukan pemeriksaan. Oke, jadi puluhan kendaraan ini termasuk kendaraan ilegal atau bagaimana, Pak? Ini masih didalami ya, masih didalami terkait status dari kendaraan tersebut. Baik, terima kasih Kombes Pol Satake Bayu telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat kembali bertugas, Pak.